Terbongkar. Alasan Tom Lembong ditinggalkan Jokowi. Dulu Tom Lembong ini kan orangnya Pak Jokowi. Nulis pidatonya Pak Jokowi. Jadi penasehat di bidang ekonomi. Kemudian puncaknya Tom Lembong ini dijadikan Menteri Perdagangan sama Pak Jokowi. Tapi kan tiba-tiba kita, loh, kenapa Pak Jokowi kemudian meninggalkan Tom Lembong? Ya karena ini Pak Jokowi tiba-tiba melihat bentuk aslinya Tom Lembong yang kurang memihak rakyat. Saat itulah Pak Jokowi pilih rakyat dan meninggalkan Tom Lembong. Tapi cerita lengkapnya seperti apa? Coba kita ulas, kita kupas di video ini, tonton sampai selesai. Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres, ya, saya kebablasan, ya, bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah, ya. Itu tidak baik, ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi, ya, kepada saya sebagai penasehat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri, ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa, ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih. Ini wawancara terbaru loh antara Tom Lembong dan juga Najwa Shihab. Di sana dengan kewarasan tinggi, dengan apa istilah kejujuran begitu ya, Tom Lembong ini mengatakan dia berterima kasih sudah diberi kepercayaan oleh Pak Jokowi. Wow. Atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan, ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesel. Iyalah, anak abah kan gak suka kalau bapak memuji Pak Jokowi. Harus musuhan. Mendengar saya bicara begini, tapi secara etika, ya, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya, ya. Tapi memang kondisi berubah, ya. Mulai di awal-awal pandemi, dan saat itu konsensus teknokrasi adalah ya lockdown kan, untuk menyetop rantai penularan kan, dan saat itu beliau justru melawan lockdown, ya, karena situ mungkin kami mulai apa ya berjarak. Ada komentar dari Zeus News Zebua. Berarti Tom Lembong hampir membuat Indonesia krisis kalau jadi lockdown total. Untung Pak D. Jokowi keputusannya tepat. Itu dulu kalau kita survei satu ruangan ini saat awal-awal pandemi, pasti 90% minta lockdown semuanya. Utamanya yang menengah atas. Itu mintanya pasti lockdown. Menteri juga sama. 80% lockdown Pak. Presiden, lockdown Pak. Tapi kita ini kan ngitung yang juga yang masyarakat kita, yang lain. Begitu kita lockdown, hitungan saya saat itu, nggak ada 3 minggu, kita pasti sudah rusuh. Karena tabungan mereka, stok mereka, bahan makanan mereka nggak akan bisa lebih dari itu. Sehingga meskipun saat itu kita gagap gugup, tetapi saya masih tenang, jernih dan bisa memutuskan, dan alhamdulillah tidak keliru. Menarik nih, ternyata ini alasan Pak Jokowi. Pak Jokowi melihatnya lain. Wah, ini nih. Ini contoh dari pemimpin yang punya visi dan dekat dengan masyarakat. Dia tahu benar bagaimana kebijakan itu kalau dipraktekkan kepada masyarakat tuh efeknya seperti apa. Bukan cuman mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang. Ini COVID, PSBB dulu. Zaman itu semuanya minta lockdown. Ya. Saya masih ingat, bahkan mungkin saya termasuk orang yang pernah mengkritisi Pak Jokowi karena tidak lockdown. Ada tuh kontennya nggak gua take down gara-gara gua ada ini ada. Harusnya lockdown Pak gitu.
Pak Jokowi melawan opini publik tuh saat itu ya, untuk tidak lockdown. Tapi kan beliau ya mau ditampar kayak gimana aja, gas aja gitu. Dia ngelihat sendiri laporan di bawah, kalau di lockdown hari ini nggak kerja, besok nggak makan gitu. Gimana caranya gitu? Akhirnya kan perspektifnya diturunkan ke bawah gitu. Bikinlah kebijakan-kebijakan itu. Muncul inisiatif-inisiatif baru kan, gara-gara lockdown. Gara-gara tidak lockdown itu. Ya. Ada hibah, ada pen, ya, gitu. Ada ya diseminasi ke media. Itu kan polisinya beliau semua itu. Nah, tuh bahkan orang yang dulu mengkritik habis-habisan Pak Jokowi karena nggak mau lockdown, sekarang mulai mikir ulang. Oh iya ya, apa kabar kita kalau waktu itu Pak Jokowi benar-benar total lockdown? Kita sekarang baru sadar, waduh pasti susah pulihnya. Semua orang mandek semua perputaran roda ekonominya. Negara ini bisa lumpuh. Jadi kalau ada orang komentar waktu itu bisa krisis kalau benar-benar total lockdown, benar juga. Pak Jokowi itu sebegitu bijaksananya dan sebegitu jitu kebijakan-kebijakan beliau saat COVID kemarin, sehingga memang itu terbukti. Inilah kualitas pemimpin begitu. Menarik kan? Ada banyak bantuan negara untuk masyarakatnya. Meskipun situasi yang sedang, waduh, susah, carut marut begitu ya. Tapi ada bansos COVID dan seterusnya. Tapi aduh, sayangnya ada aja yang masih berpikiran untuk berbuat jahat. Bansos COVID dikorupsi. Kebangetan. Dinas Sosial DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Beras tersebut diduga berasal dari program bantuan sosial COVID-19, tapi tidak tersalurkan era Anies Baswedan. Kami tunggu saja itu barang siapa, kata Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari. Meski begitu, pihaknya pernah memiliki kontrak kerjasama dengan BUMD DKI Pasar Jaya, salah satunya untuk penyaluran beras bansos. Kontrak kerjasama itu sudah berakhir per 31 Desember 2020. Serta laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ sudah dilakukan pada 2021. Kerjasama tersebut juga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Inspektorat DKI, hingga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga anti rasuah bakal melakukan pengecekan terhadap dugaan korupsi beras bansos COVID-19 era Anies Baswedan. Masyarakat dipersilakan untuk membuat laporan melalui berbagai kanal yang dimiliki KPK apabila mengetahui dugaan tindak pidana korupsi. Tuh, Anies Baswedan waktu jadi gubernur Jakarta di masa COVID itu mendapatkan bantuan bansos COVID dari negara. Dari Pak Jokowi waktu itu masih presiden. Bansosnya tidak disalurkan, ngendon dan rusak. Bahkan terindikasi KPK sudah mengendus ada korupsi bansos COVID di DKI Jakarta. Pak Anies, gimana nih? Itu rakyat lagi kejang-kejang waktu COVID, butuh bantuan. Mereka teriak, mana nih negara? Ternyata presiden sudah mengeluarkan bantuan. Gubernurnya tidur, ya elah. Hari Minggu malam saya bertemu dengan Ketua DPD Sultra Nasdem Sultra. Hari Minggu malam maghrib itu saya ketemu di Plaza Senayan. Dia sendiri nggak tahu apa-apa. Hari Minggu malam. Saya balik ke Tebet, saya dapat berita. Kurang lebih sekitar 7:30, besok Nasdem akan deklarasi Anies. Pak Suryanya masih ada di Singapura. Hari Sabtu itu. Kenapa? Untuk menyelamatkan Anies agar tidak menjadi tersangka. 2023 berarti itu? Iya. Kenapa begitu? Lucu juga nih pendukungnya Anies. Jadi sebenarnya mereka tahu kalau Anies Baswedan itu sudah tersangka, tinggal masuk aja begitu. Tapi mereka justru bilang seakan-akan Anies itu diselamatkan oleh Nasdem yang di 2023 itu diusung menjadi calon presiden dari mereka begitu ya. Itu kemudian menjadikan apa istilahnya upaya untuk menyelamatkan Anies Baswedan dari status tersangka dari KPK. Ini kan jadi lucu. Yang pertama,
Ya, yang pertama, kalau misalkan tidak diselamatkan oleh Nasdem, berarti Pak Anies sudah di penjara sekarang, begitu. Karena kalau misalkan di penjara, berarti benar dong ada korupsi. Kenapa harus diselamatkan segala? Kalau memang Pak Anies tidak melakukan korupsi dan tidak pidana itu semuanya, kenapa harus diselamatkan? Ya anak abah, salah ngomong kayaknya ya. Kalau misalkan mau nyapu kotoran yang dibikin oleh Anies Baswedan, itu aduh logikanya jangan begitu. Kita jadi tahu, oh ternyata dulu tuh harusnya sudah jadi tersangka ya. Oh ternyata itu diselamatkan ya. Berarti kan aslinya berarti Anies bersalah. Waduh. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Ya gimana? PKS jelaskan pindah ke lain hati. Mengedit semua statement-statement yang dari dulu penuh sanjung puji dengan Anies Baswedan. Tak lama setelah itu PKB mengatakan tak pernah memberikan dukungan resmi kepada Anies. Itu jelas kan? Semua puja-puji politik PKB juga diedit. Kemudian Nasdem juga mengatakan bahwa Pak Anies sudah mulai harus realistis. Suhu politik, cuaca politik hari ini tidak berpihak kepada Anies untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Apakah PDIP akan bisa? Nggak bisa. PDIP nggak cukup kursinya. Bahwa PDIP misalnya berupaya untuk memajukan Anies, mungkin iya, dalam kondisi terpaksa. Tapi kalau ingin membuat Anies bisa berlayar, harus ada satu partai politik sekelas PKB, sekelas Nasdem untuk bisa berkoalisi. Kata Adi Prayitno, Anies itu semakin kesini semakin nyungsep. Bukan cuma tamat. Ini nggak ada, sudah tidak ada baunya lagi begitu. Menarik sekali ini. Kita jadi tahu, jadi cerita-cerita ini sejak era COVID ternyata semuanya itu kebuka ya. Dari mulai Tom Lembong kenapa ditinggal oleh Pak Jokowi karena ternyata kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat atau saran yang beliau dapatkan dari Tom Lembong itu tidak sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan. Ternyata di COVID juga ada isu Pak Anies di Jakarta nih. Bansos COVID dikorupsi. Aduh. Komentar kalian deh, silakan tulis di kolom komentar.